Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuriddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT mana berkat limpahan karunia dan jualah kita dapat berhadir pada hari ini dalam acara diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat mengucap manisnya iman, ihsan, dan ihsan. Pertama-tama saya hormati selaku dosen pengampu di Rusat Mawat Ta'lim Al-Arabiyah, Ibu Dr. Rida Darmawati, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmah dari Lokal C, dari kelompok 7. Di sini saya memenuhi tugas Dirasat Mawat Ta'lim Al-Arabiyah. Mana di sini saya akan sedikit menyampaikan atau menjelaskan tentang mufradat dan qiraah kelas 10 semester 1. Baik, materi yang pertama di sini saya menjelaskan pengertian al-mufradat. Pasti teman-teman sudah kenal ya, lebih tahu, sering kita ucapkan juga dalam pembelajaran bahasa Arab. Al-mufradat itu artinya kosakata. Nah, mungkin dari kita tidak tahu apa sih definisi yang sebenarnya. Nah, di sini jadi saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan definisi itu secara detail. Jadi mufradat ialah istilah dalam bahasa Arab yang secara penulisan ditulis seperti ini, mufradatun. Kata mufradat ialah bentuk jamak atau plural dari kata mufradatun yang artinya kosakata. Mufradat ialah istilah yang digunakan untuk kosakata atau perbendaharaan kata yang ada di dalam bahasa Arab. Sedangkan menurut Hon, kosakata adalah sekumpulan kata yang membentuk bahasa. Peran kosakata dalam menguasai 4 kemahiran berbahasa sangat diperlukan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Valet bahwa kemampuan seseorang untuk memahami keempat kemahiran berbahasa tersebut sangat bergantung pada penguasaan kosakata yang dimiliki. Jadi ketika kita ingin menguasai 4 kemahiran dalam bahasa Arab itu tergantung pada penguasaan kosakata yang kita miliki atau proses belajar dari sanawiyah mungkin atau aliyah yang pernah kita pelajari yang namanya mufradat atau kosakata tadi. Jadi yang 4 kemahiran dalam bahasa Arab itu tadi ada 4 ya. Yang pertama menyimak. Nah, menyimak di sini mungkin adalah menyimak atau mendengarkan secara baik ya dari bunyi. Mungkin ketika guru menyampaikan tentang kosakata ataupun suatu latihan dalam bentuk menyimak atau mendengarkan tadi. Nah, itu juga bergantung pada penguasaan kosakata yang kita miliki. Nah, apabila kita bisa mengembangkan dan mengaplikasikannya atau terus melatih, insya Allah akan mudah kita untuk dalam memahami kemahiran berbahasa. Yang pertama tadi menyimak. Yang kedua berbicara. Nah, berbicara di sini mungkin adalah hiwar ya, antara teman. Nah, dalam berbicara atau hiwar ini juga perlu sekali
yang namanya kita juga menguasai kosakata yang kita miliki selama kita belajar waktu di MTS mungkin atau aliyah. Nah, itu apakah kita sudah mampu, apa sudah kita meresapinya dengan benar-benar, ataupun kita terus melatih mufradat kita untuk mengulang kembali. Sehingga dengan kita terus mengulang, kita akan mudah dalam berbicara ataupun percakapan antara teman, karena kita sudah paham apa maksud dari percakapan tersebut. Yang ketiga, menulis. Nah, menulis di sini mungkin itu tergantung dari kosakata kita yang miliki juga, karena dengan menulis di sana mungkin kita dapat menulis atau keterampilan kita melatih dalam sebuah karangan. Nah, berupa karangan suatu dalam bahasa Arab mungkin, atau menyusun sebuah kalimat, ataupun kemahiran dalam mengubah huruf khat. Selanjutnya, membaca. Nah, membaca di sini juga tergantung dari kosakata yang kita miliki. Selama kita belajar waktu di sanawiyah mungkin, atau di pondok, atau di aliyah mungkin. Nah, membaca di sini juga pastinya kita kan harus mengetahui dari panjang pendeknya, terus ketika dia berubah baris itu bagaimana, terus apa maksud dari teks tersebut. Nah, itu sehingga apa yang kita baca dari qiraah teks tersebut, paham apa maksud dari teks qiraah tersebut. Selanjutnya, kosakata juga merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas. Al-mufradat an-tahiyat wa ta'aruf. Ini mufradat tentang sapaan dan perkenalan. Di sana ada yang pertama ilal liqa, artinya sampai jumpa. Yang kedua, anna masrurun, atau bisa juga menggunakan masruratun ketika kita senang bertemu dengan saudara teman kita perempuan dengan menggunakan masruratun biliko iki. Ketika itu digunakan untuk menyapa atau kita senang bertemu dengan teman saudara kita perempuan. Artinya, saya gembira bertemu Anda atau kamu. Selanjutnya, anna masrurun. Atau juga bisa menggunakan masruratun lima rifatiki. Artinya, saya senang mengenal Anda atau kamu. Nah, di sana juga ketika kita untuk mudzakkar kita menggunakan masrurun, dan ketika untuk muannas kita gunakan masruratun. Selanjutnya, ahlan bik wa marhaban, artinya selamat datang. Dan ketika kita menyapa atau mengucapkan selamat datang kepada teman kita perempuan ataupun saudara perempuan kita, menggunakan ahlan biki wa marhaban. Selanjutnya, ahlan wa sahlan, artinya selamat datang. Aina tadrus, di mana studi kamu? Nah, ketika untuk muannas kita menggunakan aina tadrusina. Lanjut, aina taskun, di mana kamu tinggal? Nah, ketika untuk muannas menanyakan tempat tinggal ya, teman, misalnya teman perempuan kita atau saudara perempuan kita, aina taskunina. Selanjutnya, bi khairin walhamdulillah, artinya baik alhamdulillah. Di sana menunjukkan menanyakan kabar kepada kita. Selanjutnya, albiru elektroni, artinya email, bi kulli sururin, artinya dengan senang hati. Balik salami wa tahiyati ila
sampaikan salam hormatku kepada. Nah, mungkin ini ya kayak menyampaikan sepojok surat ya kepada teman mungkin atau kerabat kita yang lama tidak bertemu. Nah, ungkapannya seperti itu. Selanjutnya, tasarrabtu biliqai, artinya saya merasa terhormat bertemu denganmu. Selanjutnya, tasarrabtu bima'rifatik, artinya saya merasa terhormat berkenalan denganmu. Selanjutnya, jami'atun, artinya institut, universitas, bisa juga diartikan kampus atau perguruan tinggi. Selanjutnya, hayyun, artinya komplek atau kawasan. Selanjutnya, daras yadrusu, artinya studi atau belajar. Rakmul jawwalu, artinya nomor handphone. Sa'idun mubarak, artinya selamat siang. Sabahul khair, artinya selamat pagi. Nah, ini ketika kita bertemu dengan teman, mungkin kita ungkapannya waktu pagi menggunakan sabahul khair. Selanjutnya, sabahan nur, selamat pagi. Nah, jawabannya adalah sabahan nur. Selanjutnya, tobibun, artinya dokter, jamaknya at-tiba. Selanjutnya, asa ya'isu, artinya hidup atau menetap. Allama yu'allimu, artinya mengajar. Ulumu tarbawiyah, artinya ilmu-ilmu keterbiahan atau kependidikan. Unwanun, artinya alamat. Fi amanillah, semoga dalam pemeliharaan Allah. Fi fursatin ukhra, artinya dalam kesempatan yang lain. Facebook, artinya Facebook. Selanjutnya, kaifa halu, bagaimana keadaanmu? Nah, ketika untuk menulis kaifa haluki, nah itu ketika menanyakan kepada teman kita perempuan ya, menanyakan kabar mungkin ya kepada saudara atau teman kita perempuan. Allahu yusallimuk, artinya semoga Anda atau kamu selamat atau selamat tinggal. Allahu yusallimuka, artinya semoga Allah memberi keselamatan dan kesejahteraan. Di sini bisa juga ketika muannas menggunakan Allah yusallimuki. Selanjutnya, masmul karim, artinya siapa namamu. Ma'unwanuka al-kamil, apa alamat lengkapmu. Nah, ketika untuk muannas menggunakan ma'unwanuki kamil. Selanjutnya, madza ta'malu, artinya apa profesimu, artinya pekerjaan. Atau bisa juga dengan mamehnatuka. Ketika dia menggunakan muannas bisa menggunakan madza ta'malina. Selanjutnya, madza unnuk, artinya bagaimana denganmu. Selanjutnya, muhadirun, artinya dosen. Selanjutnya, muhafizatun, artinya provinsi. Selanjutnya, madrasatun, artinya sekolah. Madinatun, artinya kota. Marhaban, artinya selamat datang. Mustasfa Islami, artinya rumah sakit Islam. Mustasfa Amun, artinya rumah sakit umum. Masna'i as-sayyarati, artinya pabrik mobil. Ma'as-salamah, artinya selamat tinggal. Ma'had, artinya pondok. Mumarridatun, artinya perawat. Nah, sini perawatnya untuk perawat perempuan. Ketika muzakkar, mumarridun. Selanjutnya, min ayyi bilad anti, dari negara mana kamu. Muntikatun, artinya daerah atau kabupaten. Muntikatun far'iyatun, artinya kecamatan. Mekanikiyun, artinya mekanis. Nurakim biidznillah, hanya sampai jumpa dengan izin Allah. Naharun sya'id, hanya selamat siang. Nah, ini ketika kita berjumpa dengan teman di waktu siang, mungkin sapaan atau ungkapannya menggunakan naharun sya'id, artinya selamat siang.
Selanjutnya hal yumkinuni, hanya bolehkah saya? Wa atasab, hanya WhatsApp atau WA. Baik, bagian yang kedua adalah pengertian atau definisi al-qiraah. Nah, jadi pasti teman-teman pernah mendengar kata al-qiraah dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, artinya membaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kembali pengertian qiraat secara detail lagi. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, lafal qiraah merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang artinya bacaan. Sedangkan menurut terminologi, terdapat berbagai pendapat para ulama yang sehubungan dengan pengertian qiraat ini. Qiraat adalah keterampilan dalam membaca yang disajikan dalam materi pembelajaran dengan cara dibacakan terlebih dahulu oleh seorang guru, kemudian diikuti oleh para murid. Setelah belajar maharah qiraat, ditargetkan para murid dapat membaca, menerjemahkan, dan memahami teks yang berbahasa Arab. Sedangkan menurut Al-Dimyati, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Hadi Al-Fadli, bahwasanya qiraah adalah suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan oleh para ahli qiraah, seperti hafs atau membuang huruf, isbat atau menetapkan huruf, wasal atau menyambung huruf, ibdal atau menggantikan huruf atau lafal tertentu, dan lain-lain yang didapat melalui indera pendengaran. Jadi yang namanya qiraah itu adalah ketika dalam suatu pembelajaran dalam kelas itu guru itu terlebih dahulu ya membacakan tadi kan dalam sebuah proses pembelajaran, dan setelah itu baru diikuti oleh si murid. Nah, si murid ini mungkin dimaksimalkan atau diusahakan lah ya bisa membaca tadi, terus menerjemahkan. Nah, menerjemahkan dari teks qiraah tersebut dan memahami teks yang berbahasa Arab. Nah, mungkin dari memahami teks bahasa Arab ini maksudnya adalah apa sih maksud isi dari teks tersebut. Nah, secara keseluruhan atau intisarinya. Selanjutnya di sini ada sebuah teks al-qiraah. Baik, di sini saya akan mencoba membaca. Disarankan kepada teman-teman yang lain mungkin dapat diikuti. Mohon maaf sebelumnya apabila dari bacaan saya mungkin ada sedikit kesalahan dari panjang pendeknya, mungkin dari segi untuk dimatikan atau disukunkan bagaimana yang harus sebenarnya, sebelumnya minta maaf. Jadi Muhammadun tilmidun jadidun yata'allamu fis sofi al-ashir minal madrasati al-thanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah al-thalithah Jombang, Jawa Asy-Syarqiyah, wa huwa qadimun min Medan, Sumatera al-Gharbiyah, wal an huwa yaskunu fi Ma'had al-Ulum Islami Tambak Biras, Jombang, Jawa Asy-Syarqiyah. Jadi makna dari alinea pertama tadi artinya Muhammad adalah murid baru yang belajar di kelas 10 dari MAN 3 Jombang, Jawa Timur, dan dia pendatang baru dari Medan, Sumatera Barat, dan sekarang dia tinggal di Pondok Ulum Islam Tambak Biras, Jombang, Jawa Timur. Baik, saya lanjutkan pada alinea kedua. Wa fi khilalin waqtil istirahati yata'arafu Muhammad ma'a ba'di asdiqaihi alladhina qad sabaquhu bid-dirasah fi hadhil madrasah. Summa yuqaddimu
kullu wahidin minhum al-bayanati asy-syakhsiyah fayu'arrifu ismuhu wa unwanuhu wa hiwayatahu wal madrasati allati takharraja fiha. Maknanya dari yang kedua itu, di waktu istirahat yang kosong, Muhammad saling berkenalan dengan beberapa temannya yang telah lebih dulu belajar di sekolah ini. Kemudian setiap masing-masing diri mereka mengumumkan biodata mereka, seperti nama, alamat, hobi, dan alumni asal sekolahnya. Alinea yang ketiga, wa akhiran ya'ti daur Muhammad liyu'arrifa nafsahu fayaqulu ismi Muhammad unwani Syai Imam Bunjul Ar-Raqmu Hamsa wa Isrun Medan Sumatera Al-Gharbiyah wa hiwayati al-mufaddalatu qiraatu kutubi turasi al-islami wa takharrajtu fil madrasati al-mutawasitati al-islamiyah al-hukumiyah al-thaniyah Medan. Jadi arti dari atau makna dari alinea ketiga itu adalah dan bagian terakhir datang Muhammad untuk memperkenalkan dirinya. Lalu ia mengatakan, namaku adalah Muhammad, alamatku Jalan Imam Bunjol nomor 25 Medan Sumatera Barat, dan hobiku sehari-hari atau yang utama adalah membaca buku warisan Islam, dan aku lulusan dari MTSN 8 Bandung. Baik, alinea yang terakhir, wa fi akhirin kalamihi yu'abbiru an sururihi al-balighi bil liqa'i ma'a asdiqaihi al-jududi al-kurama'i fi hadhil madrasah. Artinya, dan dalam kata-kata terakhirnya dia mengungkapkan kesenangannya yang besar untuk bertemu dengan teman-teman barunya yang murah hati di sekolah ini. Baik, kita lanjutkan pada bagian alif. Di sana ada 5 soal sudah tertera bentuk latihan, yang mana bentuk latihan itu berkaitan dengan teks qiraah di atas. Perintahnya di sana adalah iqra al-ibaratu al-atiyah waktub sahih in kanat al-ibaratu sahihatan au in kanat al-ibaratu khati'atan summa sahih al-khata'u. Artinya di sana perintahnya, bacalah ungkapan berikut ini dan tulislah sahih jika ungkapannya itu benar, atau tulislah kha ketika ungkapannya itu salah, kemudian yang salah itu dibenarkan. Baik, langsung saja. Ar-Raqmul Wahid, Muhammad yata'alamu fil madrasah al-ahliyah. Di sana ternyata jawabannya adalah kata, tidak sesuai dengan teks qiraah di atas. Kenapa? Karena di sana ungkapannya Muhammad belajar di sekolah umum. Nah, tadi kan Muhammad dia belajar di sekolah negeri, bukan umum. Nah, dan itu jawabannya ada pada alinea pertama. Jadi Muhammad yata'alamu fil madrasati al-hukumiyah. Istamir ar-raqmu tsani, ar-raqmu isnan, al-qiraatu hiya hiwayatun Muhammad al-mufaddalah. Artinya membaca itu adalah hobi Muhammad sehari-hari atau yang utamanya. Di sana ungkapannya adalah benar karena memang dia hobi Muhammad itu adalah membaca, dan itu sesuai dengan teks qiraah di atas yang terdapat pada alinea ketiga baris kedua. Nah, hiwayati al-mufaddalu qiraatu kutubit turathi islami. Istamir ar-raqmu salis, al-an yaskunu Muhammad fil bait. Muhammad sekarang tinggal di rumah. Ungkapan berikut di sini itu adalah tidak benar.
tidak benar atau tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah khata, tidak sesuai dengan qiraah di atas. Jadi jawaban yang benar adalah al-an yaskunu Muhammad fi Ma'had Bahrul Ulum al-Islami Tambal Biras, Jombang, Jawa Asy-Syarqiyah, dan berada itu di alinea pertama. Istamir ar-raqmu ar-rabi' Muhammad qadimun min Medan, Sumatera Al-Gharbiyah. Artinya Muhammad adalah pendatang baru dari Medan, Sumatera Barat. Nah, ungkapan ini sahih, ya benar, karena sesuai dengan teks qiraah di atas yang berada jawabannya pada alinea pertama. Istamir ar-raqmul khamis Muhammad khazinun bil liqa'i ma'asdiqai al-jududi. Muhammad sedih ketika bertemu teman-temannya yang baru. Nah, ungkapan di sana adalah khata, tidak benar ya, karena di qiraah tadi dia itu merasa senang. Nah, jadi jawabannya Muhammad sururi bil liqa'i ma'asdiqai al-jududi. Jadi Muhammad itu merasa senang bertemu teman-temannya yang baru. Baik, kita lanjutkan latihan bagian bagian kedua. Di sana perintahnya ajib anil as'ilati al-atiyah wafqan linnasi as-sabi. Perintah di sana adalah jawablah pertanyaan berikut ini sesuai teks di atas. Nah, artinya ini masih berkaitan dengan qiraah tadi. Baik, di sana ada tertera 5 soal. Yang pertama, ar-raqmu wahid, man huwa Muhammad. Nah, supaya memudahkan kita dalam menjawab bahasa Arab, konteksnya atau soal dalam esai ini, kita itu lihat kata kuncinya. Nah, man itu kan berarti menunjukkan siapa sih Muhammad itu. Nah, dalam bentuk menjawab juga kita ulang kata dari pertanyaan, kita ulang lagi dalam jawaban. Jadi huwa Muhammad tilmidun jadidun yata'allamu fis sawfi al-asir minal madrasati as-sanawiyatil islamiyah al-hukumiyah ats-tsalisah Jombang, Jawa Asy-Syarqiyah. Istamir ar-raqmul isnan aina taskunu Muhammad. Nah, artinya sama tadi kata kunci aina. Oh, aina itu berarti fokus ke tempatnya berarti. Nah, tempat atau alamat Muhammad tinggal itu di mana. Nah, kita ulang lagi dari pertanyaan soal, kita lagi ke dalam jawaban. Yaskunu Muhammad fi Ma'had Tahrir al-Ulum al-Islam Tambak Biras, Jombang, Jawa Asy-Syarqiyah. Istamir ar-raqmu tsalis fi ayyi madrasatin takharraj Muhammad. Jadi jawabannya kita ulang lagi seperti tadi, yang bentuk dalam soal kita ulang lagi dalam bentuk dalam jawaban. Madrasatin takharraj Muhammadun fil madrasah al-mutawassitah al-islamiyah al-hukumiyah ats-tsaniyah Medan. Istamir ar-raqmu ar-rabi madza ya'malu ba'da talab fil istirahah. Nah, kita fokus kepada madza. Nah, madza di sana berarti apa yang ya'malu, apa yang sedang dilakukan atau sedang dikerjakan sebagian siswa pada waktu istirahat. Nah, jadi jawabannya seperti tadi ya, kita ulang lagi. Ya'malu ba'da talab fil istirahah yata'arafu Muhammad ma ba'da asdiqaihi alladhi qad sabaquhu bid-dirasa fi hadhil madrasah. Baik, istamir ar-raqmu al-khamis amma yu'abbiru Muhammad fi akhir kalamihi. Apa yang diungkapkan Muhammad dalam kata-katanya yang terakhir. Nah, seperti tadi ya, kita ulang lagi jawaban pertanyaan, kita ulang lagi dalam bentuk dalam jawaban. Jadi
yu'abbiru Muhammadun fi akhiri kalamihi an sururihi al-baligh bil liqa'i ma'as liqa'ihi al-jududi al-kurama'i fi hadhil madrasah. Baik, selanjutnya di sana sudah ada contoh biodata atau kartu identitas siswa ya. Al-bayanatus saksiyah, biodata atau data identitas. Al-bayanatu as-saksiyah litolab, yang kartu identitas siswa. Nah, ismuhu Muhammad Ammar Anbaghi. Nah, namanya adalah Muhammad Anbaghi. Pada kartu berikut ini fit tabaqatil atiyah. Ta'rifu an mudarrisa madrasatun hukumiyatun tabi'ah li jawaratil as-su'uni ad-diniyah. Kamu tahu bahwasanya madrasah negeri tabi'ah Kementerian Agama. Nah, di sana sudah ada 2 kolom ya, 2 kartu atau data biodata siswa. Nah, yang pertama di sana adalah alamat sekolahnya ya. Alamat sekolahnya, terus kolom yang kedua itu adalah kartu identitasnya. Ini sana Wazarah As-Su'uni Ad-Diniyah, Kementerian Agama. Al-Madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Thalis Jombang Syari Marpati Tis'ah wa Arbaun Jombang Jawa Asyarkiyah. Az-Zuma Ad-Barid Wahid Hamsah Arba'ah Wahid Sadis. At-Tilpon Isnan Khamsa Salasa Isnan Sadisa As-Samin. Facebooknya As-Sadis Ar-Rabi Al-Khamisa As-Samin Bitaqa Saksiyah Litolab. Baik, kartu yang kedua di sana Ismul Kamil. Nah, nama lengkapnya adalah tadi dari kartu identitas siswa tadi Muhammad Ammar Anbaghi. Terus nomor induknya 26298. Asamin Tis'ah Isnan As-Sadisa Isnan. Makan wa tarikhul milad, tempat dan tanggal lahirnya itu Jombang Salasah wa Isron Februari Alfainah wa Khamsah. Jombang Jawa Asyarkiyah, Jombang Asyadisah Asyarah Yuli Alfina wa Isron. Al-Madda As-Salati Litaba Libitaqah Maddah Al-Hiya Talab Bil Madrasah. Baik, selanjutnya kartu identitas untuk siswi. Al-Bayanatu Saksiyah Litolabah